Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rita Rulianti, Isna Sabila Ihda Jannah, dan Arum Sekal Wulandari. Di sini kami akan sedikit membahas tentang Abdul Wahab Khalaf dan pemikirannya. Poin yang akan kami bahas yang pertama adalah biografi Abdul Wahab Khalaf, yang kedua karya-karya Abdul Wahab Khalaf, yang ketiga pemikiran politik Abdul Wahab Khalaf, yang keempat pemikiran budaya Abdul Wahab Khalaf, yang kelima qawaid usuliyah tasri'iyah dalam bingkai pemikiran Abdul Wahab Khalaf, dan yang terakhir adalah konsep ijma menurut Abdul Wahab Khalaf. Yang pertama adalah biografi Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf lahir di sebuah desa di Mesir yang bernama Khufruziyat pada bulan Maret. Pada saat berusia 12 tahun, ia sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz secara sempurna. Setelah hafalan Al-Qurannya selesai, Abdul Wahab Khalaf kemudian meneruskan studinya di Mesir, di negaranya sendiri. Di usianya yang ke-22, ia sudah membangun sekolah hukum yang bernama Al-Qadha Al-Syar'i. Ia pun menjadi salah satu tenaga pengajar di sekolah tersebut yang secara resmi ia dirikan pada tahun 1915 Masehi. Namun sayangnya, pada tahun 1919 Masehi, ia terpaksa meninggalkan sekolah yang ia bangun sendiri karena ia sibuk berjuang untuk kemerdekaan Mesir dari penjajahan Inggris. Ia diangkat menjadi hakim atau qadhi pada Mahkamah Syariah pada tahun 1920 Masehi, dan pada beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1924 Masehi, ia dipilih untuk menjadi menteri di Badan Perwakafan. Pada tahun 1931 Masehi, ia diangkat menjadi peneliti pada Mahkamah Syariah. Setelah itu, ia juga dipilih untuk menjadi dosen di Fakultas Hak Asasi Manusia Universitas Kairo. Beliau juga dipercaya menjadi Dewan Pakar di Arabic Language and Academy atau Mujamma' al-Lughah al-Arabiyah. Beliau sering pula menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir. Dan selama bertahun-tahun pula, beliau rutin mengisi pengajian tafsir di auditorium Darul Hikmah Kairo. Dalam perjalanan ilmiahnya, beliau pernah terlibat kontroversi ilmiah dengan Syekh Ali Abdul Razik tentang politik dan kekuasaan dalam Islam. Pemikiran kontroversial beliau yang lainnya adalah tentang kehalalan aktivitas perbankan, yang mana beliau melontarkan pandangan yang berbeda dengan para ulama yang ada di masa itu, yang mana beliau memperbolehkan berinteraksi dengan perbankan. Namun, menurut Syekh Sabiq, penulis fikih sunnah, pandangan tersebut muncul karena persepsi Abdul Wahab Khalaf tentang transaksi perbankan yang keliru. Kemudian, Abdul Wahab Khalaf membuat kamus tentang Al-Quran yang ia beri nama Mu'jamal Quran, tentang usul fiqh yang ia beri nama ilmu usul fikih. Ia wafat pada tahun 1956, tanggal 20 Januari setelah berjuang melawan penyakitnya selama 1 tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Isna. Poin kedua, karya-karya Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf merupakan seorang yang dikenal di kalangan akademis Islam, terutama Fakultas Syariah. Dikarenakan kitab fikih karangan beliau banyak dijadikan referensi. Beliau meninggalkan banyak karya tulis yang diwariskan hingga generasi sekarang dan menjadi bahan rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu. Adapun karya-karya yang beliau ciptakan agar ilmu dan pemikiran tersebut tidak terputus. Di antara karya-karya beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ilm Usul Al-Fiqih. Yang kedua, Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyah. Yang ketiga, Khulasah Al-Tashri' Al-Islami. Yang keempat, Syarh Wafi li Kanunai Al-Waqf wa Al-Mawaris. Yang kelima, Al-Siyasah Al-Syar'iyah. Yang keenam, Al-Sulutat
Al-Thalas fi al-Islam. Yang ketujuh, Nur min al-Islam. Poin ketiga, pemikiran politik Abdul Wahab Khalaf. Di antara pemikiran politik beliau yang fundamental dalam melihat pemikiran politik, beliau selanjutnya adalah ketika beliau memberi definisi tentang siasah syariah sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara yang bernuansa Islam, yang menjamin terrealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid. Urusan umum dalam pemerintahan Islam adalah segala suatu tuntutan zaman, kehidupan sosial dan sistem, baik yang berupa undang-undang, hukum, peradilan, dan lembaga eksekutif, keuangan maupun dalam hubungan luar negeri. Dari definisi ini, beliau kelihatan sangat menekankan maslahah dalam pengaturan negara. Salah satu bentuk pemikiran politik beliau adalah bahwa bentuk suatu pemerintahan tercermin pada batas-batas hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta perimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan rakyat, sehingga rakyat dapat memberi kontrol pada pemerintah secara bebas, sesuai dengan haknya, agar kebijakan pemerintah dapat selaras dengan tujuan adanya pemerintahan itu sendiri, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat. Poin keempat, pemikiran budaya Abdul Wahab Khalaf. Pemikiran Abdul Wahab Khalaf dipengaruhi oleh aspek budaya di masa lalu. Abdul Wahab Khalaf menjadi salah satu aktivis yang memperjuangkan revolusi Mesir untuk lepas dari pengaruh kolonialis Inggris. Ketika kemerdekaan itu sudah terrealisasi, Abdul Wahab mulai menekuni disiplin ilmu tertentu, yakni hukum positif. Beliau mulai mempelajari segala seluk-beluk hukum, membaca dan mempelajari hukum-hukum dari Inggris, Belanda, Prancis, dan negara-negara barat lainnya. Abdul Wahab Khalaf merupakan seorang yang multitalenta. Beliau mampu menjadi pakar Islam dalam dua bidang aspek keilmuan sekaligus, aspek hukum dan aspek usul fikih. Dari dua disiplin ilmu tersebut, memberikan pemikiran yang menjadi khas dari beliau, yaitu kemampuan untuk mengimplementasikan aspek duriyah dan aspek syariah. Yang diimplementasi mampu mengkonstruksi Al-Quran dan hadis dalam usul fikih, seperti meliputi 4 hal. Yang pertama, mengenai al-adilah al-syar'iyah, syar'u man qablana. Yang kedua, mengenai al-ahkam al-syar'iyah, asal muasal sebuah hukum atau ijab dikenai hukum wajib. Yang ketiga, mengenai al-qawaid al-usuliyah al-lugawiyah, konstruksi bahasa. Yang keempat, mengenai al-qawaid al-usuliyah al-tashriyah, satu konstruksi dari 3 aspek, 1, 2, dan 3. Intinya, isi dari Dusturiyah al-Syar'iyah adalah seorang pemimpin dan rakyat harus memiliki wadah yang dipisahkan. Pemimpin tidak diperbolehkan untuk sewenang-wenang dan tetap mengedepankan musyawarah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Arum Sekar. Poin 5, yaitu qawaid usuliyah tasliyah dalam bingkai pemikiran Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf tidak memberikan definisi yang jelas terhadap tema ini. Dalam literatur usul fikih hanya dikenal istilah qawaid usuliyah dan qawaid fikiyah. Begitu banyak definisi kaidah usuliyah di kalangan ahli usul fikih, Muhammad Syarif Mustafa mengambil intisarinya dengan pengertian aturan yang bersifat umum yang dijadikan dasar pengambilan hukum syariat atau mengunggulkan satu pendapat fikih jika terjadi pertentangan. Dalam konteks ini, qawaid usuliyah tasriyah bisa dipahami sebagai sebuah aturan umum yang digunakan untuk menggali dasar-dasar pembentukan syariat Islam dilihat dari aspek pensyariatan. Di dalam bukunya Usul al-Fiqih, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa qawaid usuliyah tasriyah ini dibuat oleh ulama usul fikih.
Setelah melalui proses pembacaan terhadap hukum-hukum syariat yang telah berlaku, argumentasi-argumentasinya, dan juga pada hikmah-hikmah yang lahir dari pensyariatan sebuah hukum. Ada 5 kaidah yang ditawarkan olehnya. Yang pertama yaitu al-maqsad al-a atau tujuan umum pensyariatan hukum. Menurut Abdul Wahab Khalaf, syariat Islam diturunkan bukan tanpa tujuan. Yang kedua yaitu ma huwa haqqullah huwa ma huwa hak al-mukallaf atau hak-hak Allah dan orang yang dibebani syariat. Yang ketiga yaitu ma yasuku al-ijtihadu fihi atau batasan wilayah ijtihad. Yang keempat yaitu naqs al-hukum. Yang kelima yaitu al-ta'arud wal al-tarjih. Poin keenam yaitu konsep ijma menurut Abdul Wahab Khalaf. Dalam kitabnya Ilmu Usul Fikih, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim memutuskan suatu masalah sesudah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Dari pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rukun ijma ada 4. Yang pertama, yaitu adanya kesepakatan yang bulat. Yang kedua, yaitu mujtahid muslim memfokuskan diri pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, yaitu kesepakatan itu dimulai dengan pemaparan pendapat dari semua mujtahid. Yang keempat, yaitu kesepakatan itu harus bulat. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ditinjau dari segi cara menghasilkan hukum ijma itu ada 2 macam, yaitu pertama ijma syarih, yaitu kesepakatan mujtahid terhadap hukum mengenai suatu peristiwa secara bulat dan jelas. Masing-masing mujtahid bebas mengeluarkan pendapatnya. Hal ini jelas terlihat. Kedua, ijma sukuti adalah sebagai mujtahid mengeluarkan pendapatnya dengan jelas dan sebagian lagi mengeluarkan pendapatnya dengan samar atau bahkan berdiam diri saja. Ijma syarih adalah ijma hakiki. Ini adalah hujjah syariah dalam mazhab jumhur. Sedangkan ijma sukuti atau ijma itibari masih terhadap pertentangan di kalangan ulama fikih. Ijma terjadi apabila syarat-syarat yang telah ada terpenuhi. Dengan gambaran-gambaran, orang-orang yang terdiri dari mujtahid-mujtahid dunia Islam mewakili daerah, kelompok, dan paham yang berbeda-beda. Bertemu pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk mengetahui sebuah hukum syara yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi. Setiap mujtahid memberikan pandangannya secara jelas dengan sikap atau ucapan, kemudian bersepakat menentukan sebuah hukum atas peristiwa tersebut. Hukum tersebut yang telah disepakati ini menjadi undang-undang yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Dan bagi mujtahid setelah masa itu dilarang untuk mengkajinya lagi sebagai sebuah kajian ijtihad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.